sobat-sobat PKN, ada kabar baik nih. Cerita Perintah Kaisar Naga sudah update. Oke, berikut Mimin sajikan videonya. Selamat nonton. Dan jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe. Oke. Ekspresi getir terpancar di wajah pria paruh baya itu. Kami adalah kultivator dari desa King Feng di dekat sini. Baru-baru ini, anjing-anjing iblis telah memperluas wilayah mereka, sering menyerang penduduk desa di dekat desa. Kepala desa mengutus kami untuk menyelidiki pergerakan mereka, untuk melihat apakah kami dapat menemukan sarang mereka dan menemukan cara untuk mengusir mereka atau melenyapkan mereka. Dia melirik 9 kultivator di belakangnya, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kami tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu dari mereka begitu cepat setelah memasuki wilayah mereka. Kami bertarung selama berjam-jam, tetapi bahkan tidak bisa melukai kulitnya. Dengan kekuatan kami bukan tandingan anjing-anjing iblis ini. Kesembilan kultivator itu juga mendekat, masing-masing dengan ekspresi lega karena selamat. Banyak dari mereka mengalami luka, beberapa memiliki luka sayatan dalam di lengan mereka akibat cakaran anjing iblis, berdarah deras, yang mereka coba hentikan dengan energi spiritual mereka. Kapten, makhluk itu tidak berhasil mengejar, kan? Tanya seorang kultivator muda, suaranya dipenuhi kecemasan. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak. Anjing iblis umumnya tidak terlalu jauh dari wilayah mereka. Kita sudah berlari lebih dari 100 mil, kita seharusnya aman. Tepat setelah dia selesai berbicara, geraman rendah terdengar dari tidak jauh. Wajah semua orang langsung pucat pasi. Suara itu adalah geraman anjing iblis. Dan ada lebih dari satu. Pupil mata pria paruh baya itu menyempit tajam, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia mencengkeram pedang panjangnya yang berwarna merah tua. Api menyembur tinggi dari bilahnya. Bentuk formasi, teriaknya, saling membelakangi, membentuk lingkaran. Kesembilan kultivator itu dengan cepat bergerak mendekat, membentuk lingkaran saling membelakangi. Senjata mereka mengarah keluar, masing-masing dengan ekspresi tegas. Satu geraman rendah demi satu terdengar dari bawah tanah mulai bergetar, tanah berguncang, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Detik berikutnya, lebih dari selusin sosok hitam muncul dari tanah, mengelilingi Chen Ping dan yang lainnya. Mereka adalah anjing iblis. 13 ekor, masing-masing berukuran hampir sama dengan yang sebelumnya. Aura gabungan mereka sebagai dewa emas tingkat 5 menekan hati semua orang seperti gunung tak terlihat. Mata merah darah mereka menatap tajam ke arah kelompok itu, air liur menetes dari mulut mereka, mengeluarkan geraman rendah seolah memanggil lebih banyak rekan. Wajah pria paruh baya itu berubah drastis. 13 anjing iblis. 13 binatang iblis di tingkat kelima alam dewa emas. 10 dari mereka, yang tertinggi hanya di tingkat kelima alam dewa emas, sisanya di tingkat keempat, ditambah 2 orang luar di tingkat pertama dan ketiga alam dewa emas, bukanlah tandingan bagi 13 anjing iblis itu. Bahkan, mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bibir pria paruh baya itu bergetar, matanya dipenuhi keputusasaan. Sudah berakhir, gumamnya pada diri sendiri. Suaranya dipenuhi rasa ketidakberdayaan yang mendalam, semuanya sudah berakhir. Kesembilan kultivator itu juga berwajah pucat, senjata mereka gemetar, mata mereka dipenuhi teror. Beberapa sudah mulai menangis, beberapa menutup mata dan menunggu kematian, dan yang lain berbisik sesuatu,
seolah-olah sedang berdoa untuk terakhir kalinya. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan menatap Chen Ping dan Jiang Suelan. Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Suaranya tiba-tiba menjadi tenang, lebih tenang daripada seseorang yang akan mati. Kita akan menahan anjing-anjing iblis ini. Kalian berdua, cari kesempatan untuk lari. Lari sejauh mungkin, kembali ke desa King Feng. Beritahu kepala desa bahwa ada lebih banyak anjing iblis daripada yang kita duga, dan suruh dia membawa semua orang pergi. Jangan tinggal di desa lagi. Dia berhenti sejenak, senyum pahit teruk di bibirnya. Kita tidak bisa kembali, tapi kalian masih punya kesempatan. Chen Ping menatap pria parubaya itu, matanya yang gelap tanpa emosi. Apakah kau sudah selesai? Tanyanya. Pria parubaya itu terkejut, tidak mengerti mengapa Chen Ping bisa mengatakan hal seperti itu pada saat seperti ini. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Chen Ping sudah berjalan melewatinya. Chen Ping berjalan ke depan kelompok, menghadap 13 anjing iblis, kilatan dingin terpancar di mata ungunya. Apa yang kau lakukan? Teriak pria parubaya itu. Kembali, kau hanya dewa emas tingkat 1, apakah kau akan mati? Kesembilan kultivator itu juga terksenjing, menatap punggung Chen Ping dengan tidak percaya. Apakah orang ini gila? Seorang dewa emas tingkat 1 menantang 13 anjing iblis dewa emas tingkat 5. Apakah dia ketakutan setengah mati? Kapten, tarik dia kembali. Pria parubaya itu menggertakkan giginya, hendak melangkah maju untuk menarik Chen Ping, tetapi dihentikan oleh Jiang Suelan. Jangan bergerak. Suara Jiang Suelan tenang. Lihat saja. Mata pria parubaya itu melebar saat dia melihat Jiang Suelan, lalu ke Chen Ping, benar-benar bingung dengan apa yang dilakukan keduanya. Chen Ping berhenti, berdiri di depan 13 anjing iblis, tampak sangat kecil. Seorang dewa emas tingkat 1 menghadapi 13 binatang iblis dewa emas tingkat 5 perbedaannya seperti semut menghadapi gajah. Anjing-anjing iblis itu memandang Chen Ping, secercah keraguan terlintas di mata merah darah mereka. Mereka tidak mengerti mengapa manusia ini, yang auranya begitu lemah, berani berdiri sendirian di hadapan mereka. Anjing iblis pemimpin mengeluarkan geraman rendah, membuka mulutnya yang merah darah, dan menerkam Chen Ping. Kecepatannya luar biasa, tubuhnya yang besar membentuk busur hitam di udara, taringnya yang tajam berkilauan dingin di bawah sinar matahari. Pria parubaya itu menutup matanya. Dia tidak ingin melihat pemuda itu tercabik-cabik. Kesembilan kultivator itu juga memalingkan muka, tidak tahan melihat pemandangan itu. Namun, jeritan yang diharapkan tidak terdengar. Sebaliknya, ratapan melengking meletus. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara binatang iblis. Pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, pemandangan di hadapannya membuat pikirannya kosong. Anjing iblis pemimpin, yang terbesar dan terkuat dari semuanya, tergeletak di tanah, tubuhnya terbelah menjadi dua, darah hitam menyembur keluar, menodai tanah menjadi hitam. Mata merah darahnya masih terbuka, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, seolah-olah ia tidak mengerti bagaimana ia mati hingga napas terakhirnya. Pemuda itu, seorang dewa emas tingkat 1, berdiri di samping mayat anjing iblis itu, memegang pedang panjang berwarna ungu di tangannya. Cahaya ungu samar mengalir di sepanjang bilah pedang, dan tidak setetes pun darah menodainya. Satu pedang,
Bibir pria parubaya itu bergetar, suaranya begitu serak hingga hampir tak terdengar. Satu pedang, untuk membunuh anjing iblis Dewa Emas tingkat 5. Dia menggosok matanya, mengira dia sedang berhalusinasi. Namun mayat anjing iblis itu tergeletak di sana, darah hitam masih mengalir, bau darah yang menyengat memenuhi udara. Ini tidak mungkin. Seorang Dewa Emas tingkat 1 membunuh Dewa Emas tingkat 5 dengan satu tebasan pedang. Aku pasti bermimpi. Tidak, ini bukan mimpi, ini nyata. Chen Ping mengabaikan seruan terkejut di belakangnya, tatapannya tertuju pada 12 anjing iblis yang tersisa. Anjing-anjing iblis itu juga terkejut. Meskipun kecerdasan mereka rendah, naluri mereka mengatakan bahwa manusia yang tampaknya lemah ini sangat berbahaya. Pemimpinnya adalah yang terkuat di antara mereka, seorang Dewa Emas tingkat 5 puncak, namun dia telah dibunuh dengan satu tebasan pedang. Apa artinya ini? Itu berarti kekuatan manusia ini jauh melebihi imajinasi mereka. Anjing-anjing iblis itu mengeluarkan geraman gelisah dan mulai mundur. Mata merah darah mereka dipenuhi rasa takut, keempat kaki mereka gemetar, berharap mereka bisa berbalik dan lari segera. Tapi Chen Ping tidak akan memberi mereka kesempatan. Sosoknya menghilang dari tempat itu. Detik berikutnya, dia muncul di depan salah satu anjing iblis. Dia mengangkat pedang pembunuh naga, cahaya pedang ungu seperti kilat, menebas langit dan menyerang kepala anjing iblis itu. Kerak, asteris, tengkorak anjing iblis yang tampaknya tak terkalahkan itu rapuh seperti kertas di hadapan kekuatan kekacauan. Cahaya pedang membelah tengkoraknya dan keluar dari ekornya, membelah anjing iblis itu menjadi dua. Darah hitam menyembur ke udara seperti bunga teratai hitam yang mekar. Satu tebasan pedang demi satu. Sosok Chen Ping bergerak lincah di antara gerombolan anjing iblis, begitu cepat sehingga gerakannya tak mungkin terlihat. Hanya cahaya ungu yang terlihat berkedip di antara binatang buas itu, dan dengan setiap kedipan, seekor anjing iblis tumbang. Satu tebasan pedang, satu kematian. Tidak ada gerakan mewah, tidak ada tindakan berlebihan. Setiap tebasan adalah tebasan paling sederhana, namun masing-masing mengandung kekuatan penghancur kekacauan. Anjing-anjing iblis itu akhirnya roboh. Mereka mulai berpencar dan melarikan diri ke segala arah, berharap mereka memiliki lebih banyak kaki. Tapi Chen Ping lebih cepat dari mereka. Pedang pembunuh naga berputar di tangannya, cahaya pedang ungu itu seperti sabit maut, merenggut nyawa di medan perang. 12 anjing iblis, 12 tebasan pedang. Dari tebasan pedang pertama hingga terakhir, kurang dari 10 napas telah berlalu. Di medan perang, mayat 13 anjing iblis tergeletak berserakan di tanah, darah hitam mereka membentuk aliran kecil yang membengkak menjadi genangan darah hitam di daerah dataran rendah. Bau darah yang menyengat memenuhi udara, hampir membuat mual. Chen Ping menyarungkan pedang pembunuh naganya, berbalik, dan menatap 10 orang di belakangnya. Tidak setetes darah pun menodai tubuhnya, jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup angin, dan mata hitamnya setenang kolam yang tenang. Ke-10 orang itu, termasuk pria parubaya itu, semuanya tercengang. Mulut mereka ternganga, mata mereka lebar, tubuh mereka kaku seperti patung, sama sekali tidak percaya apa yang mereka lihat. Dewa Emas tingkat 1. 13 anjing iblis Dewa Emas tingkat 5. Kurang dari 10 tarikan napas. Semuanya musnah. Prestasi ini di luar pemahaman mereka. Dalam pemahaman mereka,
Perbedaan antara Dewa Emas tingkat pertama dan tingkat kelima seperti langit dan bumi. Seorang kultivator tingkat pertama dari alam Dewa Emas bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Dewa Emas tingkat kelima. Tetapi pemuda ini tidak hanya menahannya tetapi juga membalikkan keadaan, membunuh mereka semua. Dan itu adalah kekalahan telak. Satu serangan pedang pada satu waktu, tidak ada anjing iblis yang dapat menahan pukulan kedua. Jakun pria parubaya itu bergerak-gerak, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Bibirnya bergetar, matanya dipenuhi emosi yang kompleks keterkejutan, kekaguman, dan sedikit rasa malu yang tak dapat dijelaskan. Beberapa saat yang lalu, dia telah menyeret pemuda ini pergi, memarahinya karena tingkat kultivasinya yang rendah. Berani-beraninya kau datang ke wilayah anjing iblis. Sekarang, semuanya tampak seperti lelucon. Pemuda itu bukannya tidak menyadari bahayanya, dia hanya tidak peduli. 13 anjing iblis Dewa Emas tingkat 5 tak lebih dari semut, masing-masing hanya berjarak satu tebasan pedang. Kau, pria parubaya itu akhirnya mengeluarkan suara serak seperti amplas, bagaimana kau melakukan itu? Chen Ping menatap pria parubaya itu, matanya yang gelap tanpa emosi. Metode kultivasiku agak istimewa, suaranya tenang, setenang seolah sedang mengomentari cuaca. Kekuatan tempurku sedikit lebih kuat daripada yang lain di level yang sama. Sedikit lebih kuat, bibir pria parubaya itu berkedut. Sedikit lebih kuat, ini benar-benar menentang langit. Seorang Dewa Emas tingkat pertama membunuh seorang Dewa Emas tingkat 5, membunuh secara instan di 4 alam kecil ini. Dianggap sedikit lebih kuat. Bagaimana dengan mereka? Kultivator Dewa Emas tingkat 4 dan 5. Apakah semuanya sampah? Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutannya. Bagaimanapun, pemuda ini telah menyelamatkan hidup mereka. Tanpa dia, ke-10 dari mereka pasti sudah mati di sini hari ini, menjadi santapan anjing iblis. Terima kasih. Pria parubaya itu membungkuk dalam-dalam, suaranya penuh dengan rasa terima kasih yang tulus. Saya Zhao Tishan, Kapten Penjaga Desa King Feng. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Ke-9 kultivator itu juga membungkuk sebagai ucapan terima kasih, mata mereka dipenuhi kekaguman dan rasa syukur. Chen Ping melambaikan tangannya, tidak perlu sopan. Kalian juga membantu saya, mengeluarkan saya dari wilayah anjing iblis. Wajah Zhao Tishan menunjukkan senyum malu. Saya malu. Saya hanya mempermainkan kalian dan memarahi kalian karena tingkat kultivasi kalian yang rendah. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar tidak menyadari kebesaran kalian. Mohon jangan diambil hati. Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya tahu kalian tidak bermaksud jahat. Kalian mengkhawatirkan keselamatan kami, saya menghargai itu. Perasaan hangat muncul di hati Zhao Tishan. Pemuda ini sangat kuat, tetapi dia sama sekali tidak sombong, dan kata-kata serta tindakannya sangat mudah diterima. Mayat-mayat anjing iblis ini. Chen Ping memandang 13 mayat anjing iblis di tanah. Apakah mereka akan berguna bagimu? Mata Zhao Tishan berbinar. Mayat anjing iblis itu adalah harta karun. Bulunya dapat digunakan untuk menempa baju besi kelas tinggi, taji tulangnya untuk menempa senjata, dagingnya untuk memurnikan pil, dan inti dalamnya merupakan sumber daya kultivasi yang sangat berharga. Seekor anjing iblis Dewa Emas tingkat 5 bernilai setidaknya puluhan ribu kristal kelas tinggi.
13 ekor akan bernilai ratusan ribu kristal kelas tinggi, setara dengan pendapatan desa King Feng selama beberapa tahun. Berguna, sangat berguna. Zhao Tishan mengangguk berulang kali, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Sangat berguna. Setiap bagian dari anjing iblis adalah harta karun. Bahan-bahan ini dapat dijual di kota Tianlan dengan harga yang sangat tinggi. Kalau begitu, sebaiknya kau kemas semuanya, kata Chen Ping. Zhao Tishan terkejut. Kau tidak menginginkannya. Aku tidak punya apapun yang tidak kubutuhkan, suara Chen Ping tenang. Lagi pula, kau yang pertama menemukan anjing iblis ini, aku hanya membantu. Mata Zhao Tishan berkaca-kaca. Ratusan ribu kristal berkualitas tinggi sebagai rampasan perang, dan pemuda ini hanya mengatakan dia tidak menginginkannya. Apa-apaan ini? Ini terlalu berlebihan. Suara Zhao Tishan tercekat karena emosi. Kau menyelamatkan nyawa kami dan kemudian memberi kami rampasan perang ini. Kami tidak pantas mendapatkannya. Bukankah kau bilang ingin membantu desa? Tanya Chen Ping. Sumber daya ini seharusnya bermanfaat bagimu. Air mata Zhao Tishan akhirnya mengalir. Dia membungkuk dalam-dalam dan tetap berdiri untuk waktu yang lama. Aku tidak punya cara untuk membalas budimu. Mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku, dan urusan desa King Feng adalah urusanku. Katakan saja, dan aku akan berjuang mati-matian untukmu tanpa ragu. Kesembilan kultivator itu juga membungkuk, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman. Chen Ping mengangguk tanpa berbicara. Zhao Tishan berdiri tegak, menyeka air matanya, dan berbalik kepada kesembilan kultivator itu, berkata, untuk apa kalian berdiri di sana, cepat kemasi rampasan perangnya. Kesembilan kultivator itu tersadar dari lamunan mereka dan segera mulai bekerja. Mereka dengan terampil memotong-motong mayat anjing iblis itu, memilah dan menyimpan bulu, tulang, daging, dan inti dalamnya. Masing-masing dari mereka tersenyum gembira. Zhao Tishan berjalan menghampiri Chen Ping, ragu sejenak, dan bertanya, aku masih belum tahu namamu. Chen Ping tidak menyembunyikan namanya. Meskipun ras ilahi sedang mencarinya, surga ke-19 sangat luas dan tak terbatas, dan ada banyak orang dengan nama yang sama. Selain itu, dia telah mengubah penampilan dan auranya, jadi seharusnya dia tidak dikenali. Chen Ping. Zhao Tishan mengulangi nama itu, merasa pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingatnya dengan tepat. Tuan Chen, apakah Anda pendatang baru di surga ke-19? Ya, Chen Ping mengangguk. Istriku ada di surga ke-19, aku datang untuk mencarinya. Mata Zhao Tishan berbinar. Jika Anda mencari seseorang, ini adalah tempat terbaik. Kota Bermuda adalah salah satu pemukiman manusia terbesar di surga ke-19. Ada berbagai serikat pedagang dan organisasi intelijen di kota ini, dengan kristal yang cukup, Anda dapat menemukan informasi apapun. Kota Bermuda. Chen Ping sedikit mengangkat alisnya. Ya, Kota Bermuda, kata Zhao Tishan. Jaraknya sekitar 2 hari perjalanan ke tenggara dari sini. Kota Bermuda sangat besar, dengan berbagai macam orang kultivator lepas, pedagang, murid sekte. Ada aturan ketat di kota ini, melarang perkelahian, jadi sangat aman. Chen Ping mengangguk. Kota Bermuda adalah tempat yang tepat yang dia cari. Kapten Zhao, apakah desa King Feng Anda dekat dengan Kota Bermuda? Tanya Chen Ping. Ya,
kata Zhao Tishan. Desa Qingfeng terletak di timur laut kota Bermuda, sekitar setengah hari perjalanan. Desa ini tidak besar, hanya beberapa ratus rumah tangga, semuanya mencari nafkah dengan berburu dan mengumpulkan. Baru-baru ini, anjing-anjing iblis telah memperluas wilayah mereka, sering menyerang penduduk desa di dekat desa, menyebabkan kami kehilangan banyak orang. Dia menghela napas, sedikit rasa tak berdaya terlihat di wajahnya. Gagasan kepala desa adalah jika kita dapat menemukan sarang anjing-anjing iblis dan menemukan cara untuk mengusir atau melenyapkan mereka, desa akan aman. Tetapi seperti yang Anda lihat dalam pertempuran hari ini, kekuatan kita tidak sebanding dengan anjing-anjing iblis. Dia berhenti sejenak, menatap Chen Ping, secercah harapan di matanya. Tuan Chen, kekuatan Anda sangat besar, jika memungkinkan, bisakah Anda? Dia berhenti di tengah kalimat, lalu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, ini masalah kami tidak seharusnya merepotkan Anda. Chen Ping terdiam sejenak, saya bisa melihat-lihat. Tapi saya tidak bisa menjamin saya bisa menyelesaikan masalah ini. Mata Zhao Tishan tiba-tiba berbinar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Benarkah? Hebat sekali. Terima kasih banyak. Kepala desa akan sangat senang jika dia tahu. Chen Ping melambaikan tangannya, bawa aku ke desa Qingfeng dulu. Aku perlu mencari tempat tinggal dan mempelajari situasi di surga ke-19. Baiklah, baiklah. Zhao Tishan mengangguk berulang kali, ikuti aku, desa Qingfeng ada di depan, tidak jauh. Rampasan dengan cepat dikumpulkan. Mayat ke-13 anjing iblis dibagi ke dalam kantong penyimpanan, mengisi lebih dari selusin kantong. Ke-9 kultivator itu semuanya tersenyum, dan mata mereka bersinar dengan kegembiraan. Ayo pergi, kata Zhao Tishan, memimpin jalan. Chen Ping dan Jiang Xuelan mengikuti di belakang, menuju desa Qingfeng. 9 kultivator mengikuti di belakang, mata mereka dipenuhi kekaguman dan pujian saat mereka melihat sosok Chen Ping yang menjauh. Menurutmu berapa tingkat kultivasi Tuan Chen? Tanya seorang kultivator muda dengan suara rendah. Dia pasti menyembunyikan kultivasinya. Seorang kultivator lain berkata dengan percaya diri, bagaimana mungkin seorang dewa emas tingkat 1 membunuh anjing iblis dewa emas tingkat 5 dengan satu tebasan pedang? Dia pasti setidaknya dewa emas tingkat 6. Ya, aku juga berpikir dia menyembunyikan kultivasinya. Dia sengaja berpura-pura menjadi dewa emas tingkat 1, mungkin hanya untuk pamer. Kau terlalu banyak berpikir. Seorang kultivator yang lebih tua menggelengkan kepalanya. Tuan Chen hanya memiliki aura dewa emas tingkat 1, aku bisa merasakannya. Dia mampu membunuh anjing iblis dewa emas tingkat 5 bukan karena tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, tetapi karena teknik kultivasinya yang khusus. Teknik kultivasi khusus. Teknik macam apa yang memungkinkan seorang dewa emas tingkat 1 membunuh dewa emas tingkat 5? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, kekuatan Tuan Chen terlalu besar. Apakah kau melihat tebasan pedangnya barusan? Itu sangat cepat sampai kau bahkan tidak bisa melihatnya. Dengan satu tebasan, anjing iblis itu bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum terbelah menjadi 2. Ya, aku telah berlatih selama ratusan tahun dan belum pernah melihat ilmu pedang yang begitu menakutkan. Katakan padaku, antara Tuan Chen dan penguasa kota Baimu, siapa yang lebih kuat? Sulit untuk dikatakan.
Penguasa kota Baimu adalah Dewa Emas tingkat 7. Meskipun Tuan Chen dapat langsung membunuh anjing iblis Dewa Emas tingkat 5, masih ada perbedaan antara dia dan Dewa Emas tingkat 7, bukan? Sulit untuk dikatakan, sungguh sulit untuk dikatakan. Diskusi menjadi lebih tenang, tetapi kekaguman di mata mereka semakin dalam. Desa Qingfeng terletak di daerah perbukitan di timur laut kota Baimu. Desa ini kecil, hanya memiliki beberapa ratus rumah tangga. Rumah-rumah dibangun dari batu biru dan kayu spiritual, sederhana namun kokoh. Tembok rendah mengelilingi desa, dengan formasi pertahanan sederhana yang diukir di atasnya, mampu menahan serangan dari beberapa binatang iblis tingkat rendah. Di tengah desa terdapat alun-alun yang luas, dengan pohon kuno yang besar di atasnya. Batang pohon itu membutuhkan lebih dari selusin orang untuk mengelilinginya, dan kanopinya menghalangi sinar matahari, menutupi seluruh alun-alun dengan naungan. Di bawah pohon kuno itu terdapat sebuah sumur kuno, airnya jernih seperti kristal dan memancarkan energi spiritual yang samar. Ketika penduduk desa melihat Zhao Tishan kembali dengan sekelompok orang, mereka semua berkumpul. Kapten Zhao sudah kembali. Apakah kalian semua baik-baik saja? Apakah ada yang terluka? Bagaimana keadaan anjing iblis itu? Zhao Tishan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Aku baik-baik saja, semua orang baik-baik saja. Ini Tuan Chen, dia menyelamatkan kita, katanya sambil menunjuk ke Chen Ping. Para penduduk desa memandang Chen Ping, mata mereka penuh rasa terima kasih.